Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali lagi di kelas ini ya tentang Shopee ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang ikut bergabung kembali di kelas ini bersama saya. Sebelumnya saya ingin sampaikan mohon maaf ya, kita delay lumayan lama ya, karena ada kendala qadarullah, jadi kita pending sebentar. Baik, untuk hari ini kita lanjut ya, sebenarnya masih berlanjut ya, masih ada hubungannya dengan kelas yang kemarin saya isi ya, yang saya sampaikan. Nah, di sini saya akan share screen dulu. Kok nggak bisa share screen? Di sini, ya. Tuh, udah jadi host. Udah. Bentar. Tadi ngejadiin hostnya yang siapa? Yang official, Mas. Sebentar ya. Jadi teman-teman semua udah harus punya Shopee-nya ya. Jadi bukan wajib ya, maksudnya karena kita belajar Shopee, lalu kita juga kan mau jualan di Shopee, ya Shopee-nya di-download ya, kalau mau. Nah, kemudian kita sekarang lihat ya, di marketplace itu Shopee memang masih banyak banget peminatnya, terutama kaum wanita. Jadi saya sedikit sharing. Saya pernah baca di salah satu situs di media sosial juga. Saya baca itu tentang orang yang bukan menganalisa ya, mungkin yang memberikan info tentang Tokopedia dan Shopee. Jadi saya sendiri melihat teman saya laki-laki ya, teman kerja, dia dia itu pesen barang ya di marketplace, sebuah barang namanya buku. Dia nggak pesennya di Shopee ya, meskipun Shopee itu booming sekali ya, iklannya di mana-mana, terkenal COD dan sebagainya. Tapi si teman saya yang laki-laki ini pesannya itu di Tokopedia. Saya penasaran, kok nggak di Shopee gitu ya? Ternyata dia laki-laki, terus dia pesannya di Tokopedia. Terus teman saya yang kebanyakannya itu perempuan, setiap belanja pasti di Shopee. Ini ada apa gitu ya? Oh udah, kasih ya. Nah seperti itu. Jadi habis itu setelah saya kejadian tersebut, saya baca di internet, bukan di internet, di sosmed, bahwa Tokopedia itu didesainnya itu pasarnya kebanyakan untuk laki-laki ya, dari warna, dari nama ya. Sementara Shopee itu dari desain, dari nama itu cenderung kepada pelanggannya nanti itu adalah perempuan. Tapi lebih lengkap ya di situ dijelasinnya. Ini yang saya sampaikan seperti itu. Jadi sudah ada pasarnya ya, marketplace masing-masing. Dan saya juga nggak tahu ya, nggak nanya ke teman saya yang laki-laki kenapa beli di Tokopedia, kenapa di Shopee, nanti kepo ya. Kita lanjut ya. Jadi Shopee itu marketplace yang nggak hanya ada di Indonesia ya, teman-teman udah pasti tahu lah ya. Jadi Shopee itu ada di Singapura, ada juga di Malaysia. Jadi kalau teman-teman mau jualan di Singapura boleh ya, bisa coba aja. Kalau mau jualan di Malaysia juga boleh, coba aja. Ini saya buka Shopee di Singapura ya. Tapi nanti bahasanya bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman nanti bisa jago bahasa Inggris ya. Kalau buka Shopee Singapura. Malaysia juga ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Kalau Shopee Malaysia kita bisa pilih mau bahasa Inggris ya, English, atau kita bisa pilih ya, bisa selection
bisa select your language di sini. Mau bahasa Malaysia atau ini nggak tahu bahasa apa, saya nggak ngerti. Cina atau apa ya. Nah, jadi ada 3 bahasa. Jadi di sini kita bisa jualan di Malaysia, sekaligus kita bisa belajar bahasa Inggris ya. Di Singapura bisa jualan. Nah, buat saja masuk ya. Caranya sama kok, kayak Shopee biasa, cuman ya beda negara, terus beda bahasa aja. Seperti itu. Untuk judulnya ya, judul hari ini tuh promo Shopee bikin emosi. Nah, untuk judul hari ini sebenarnya ya sudah saya sampaikan kemarin, teman-teman. Mungkin teman-teman ngeh juga ya, karena kemarin saya sampaikan tentang dapat orderan. Nah, jadi untuk dapat orderan itu kita harus promosi ya, salah satunya. Jadi promosi di Shopee itu pertama dengan iklan. Jadi ada marketingnya ya Shopee, jadi dengan iklan. Yang kedua itu dengan promosi langsung secara gratis di dalam tokonya. Ini kenapa jadi ke Malaysia? Seperti itu ya. Nah, itu ya saya sekilas info tentang Shopee ya. Shopee itu ada di Asia Tenggara. Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand. Coba ini yang di kalau Malaysia itu kode websitenya itu MY ya. Malaysia kalau MY. Kalau Singapura itu SG. Ini Singapura. Kalau kita itu id.co.id. ID itu kode yang negara Indonesia. Jadi Google Indonesia nanti .co.id seperti itu silakan ya. Itu sekilas infonya. Kita lanjut lagi. Di sini kita udah ada di tampilan marketplace Shopee ya. Nah, coba kita sebelum mulai tips-tipsnya lagi, kita perhatikan dulu yang di marketplace-nya Shopee ya. Jadi di sini di tampilan utama marketplace Shopee ini ada ini ya, apa namanya? Display. Jadi di display-nya itu ada promosi. Jadi ini iklan ya. Jadi ditampil di sini. Di sini kita bisa baca tentang produk-produk yang up to 70% ini contohnya off ya. Ini 70% ya. 70% itu persentase yang besar ya untuk suatu produk. 80% ya. Up to ya di sini up to 80% ya. Terus di sini juga ada promosi selain persentase, di sini kita lihat ada promosi tenggang waktu ya. Jadi from 16 to 25 Oktober. Jadi dari 16 sampai 25 Oktober. Nah, ini kan namanya promosi juga, tapi ini dengan memakai rentan waktu ya. Sebenarnya kalau kita bahas tentang promosi itu jatuhnya ke marketing ya. Kayak misalnya sama Mbak Fatwa itu kelas-kelas closing itu maksudnya ke marketing ya, CS kayak kayak gitu. Tapi ini kan kita belajarnya itu marketplace-nya, Shopee-nya itu lebih ke teknik ya, kayak kita harus berinovasi tentang cara promosi itu bentuknya apa aja, misalnya salah satunya dengan presentasi diskon ya, kemudian promosi dengan selain diskon, misalnya contohnya seperti ini ya, tenggang waktu ya. Kalau kita belajar promosi-promosi kayak gitu ya. Nah, di Shopee, saya ulang lagi ya yang kemarin, ini apa ya Shopee sih, tutup aja dulu. Nah, di sini jadi tujuan kita promosi itu kan untuk dapat orderan ya, teman-teman. Sama seperti yang kemarin itu, bagaimana agar dapat orderan di Shopee. Jadi saya sharing lagi cerita ya, izin. Kemarin itu saya sudah sampaikan bahwa kita tinggal di mana, misalnya ya, di daerah mana, nah kita buat Shopee dengan alamat kota kita, ya. Misalnya ada teman-teman reseller gift yang di Bekasi, reseller gift yang di Bogor. Nah, itu harus ada, jangan sampai satu kota semua kebanyakan ya. Meskipun pengirimannya di pusat, tapi kita bikin alamat yang di masing-masing kota supaya
si pasar yang di kota itu, ya orang-orang yang ada di kota itu, dia bisa diberi kemudahan untuk pengen beli yang terdekat. Contoh kemarin itu teman saya ya. Jadi teman saya itu dia jualan di Shopee ya, orang Pemalang ya. Jadi Shopee-nya itu alamatnya di Pemalang ya. Cerita dulu. Nah, setelah itu dia isikan alamat Shopee-nya itu di Pemalang ya. Kemudian kemudian dia baru buat Shopee ya. Dia baru buat Shopee teman-teman semua. Jadi dia upload produk terbaru dari kami ya. Jadi namanya Madu ya, Madu juga. Nah, dia orang Pemalang ya, terus dia baru Shopee-nya baru lah ya. Dia nggak terlalu terlalu maintenance untuk jualan sebenarnya, tapi dia buat Shopee, Shopee-nya akun baru, habis itu alamatnya di Pemalang. Nah, setelah itu ada orderan pertama ya, teman-teman. Dia bilang orderan pertama ya di Shopee. Itu orderan dapat satu ya orderannya. Nah, habis itu yang pesan orang mana? Saya katakan. Katanya itu orang Pemalang yang pesan. Tapi dia lupa ya. Habis itu dia lupa kalau dia belum mengganti alamat toko ya. Makanya si kurir yang dari Pemalang itu ke rumah dia ya ngejemput paket ya. Ya, itu tidak disengaja sebenarnya ya. Jadi habis itu si kurirnya ke Pemalang, telepon ke teman saya, oh maaf, katanya saya belum ganti toko saya, katanya itu bukan dari Pemalang penjemputnya, itu dari Depok. Nah, habis itu ya sudah ya, dari sana konfirmasi ke sini ya, ke ekspedisi Depok, dan akhirnya ya tetap closing teman-teman ya. Nah, itu dia saya perhatikan, itu salah satu manfaatnya kalau kita harus tetap buat Shopee itu kayak gitu. Karena setiap orang itu ya, siapapun ya, calon customer ya, kalau sudah jodohnya beli di Pemalang, ya orang Pemalang yang beli gitu. Meskipun itu tidak disengaja ya. Makanya tetap closing ya, meskipun pengirimannya bukan dari Pemalang. Nah, itu fungsinya untuk promosi kita bikin Shopee dulu. Nah, itu cerita sedikit ya. Itu teman saya kemarin. Alhamdulillah dapat katanya orderan pertama di Shopee. Itu orang Pemalang yang beli, alamat dia juga dari Pemalang, padahal pengirimannya bukan dari Pemalang, dari Depok. Itu dikarenakan dia lupa untuk mengganti alamat toko ya. Oh iya, sebelum ke sana di Shopee itu ada fitur ini ya. Jadi pengiriman kita harus atur dulu, kita mau jadikan alamat toko yang mana, ya alamat utama yang mana. Jadi supaya di pengiriman nanti tidak ada terjadi kesalahan ya. Di sini kita buka di pengaturan ya teman-teman. Jadi di alamat ini kita bisa tambahkan alamat itu beberapa ya. Shopee itu menyediakan beberapa alamat. Contoh misalnya di sini ada alamat toko Green Center Mart ya. Di sini ada juga nomor telepon ya, kemudian ada juga alamat. Nah, di sini kita bisa atur ya, klik ubah. Kita misalnya mau ganti tempatnya, nomor teleponnya, dan sebagainya itu di sini, teman-teman. Detail alamatnya ya. Kemudian kita bisa atur di sini mau jadikan sebagai alamat pribadi ya, atau misalnya mau jadikan sebagai alamat toko dan sebagainya atau apa itu bisa di sini ya. Nanti di sini ya atur-aturnya. Kalau misalnya bukan alamat pengembalian ya berarti centang ininya di nonaktifin. Nah, seperti ini. Contoh ya, misalnya ini saya mau jadikan alamat tokonya berubah ya, bukan di Depok tapi di Banten misalnya. Ya, saya klik ubah ya. Lalu nanti kita jadikan sebagai alamat toko ya. Kayak gitu. Kalau misalnya di Shopee nanti kita mau ganti alamat pengembaliannya bukan ke Depok tapi ke Banten ya. Di sini aja kita ubah. Jadikan sebagai alamat pengembalian ya.
Terus nanti yang di green centernya dicentang juga, jangan dijadikan alamat pengembalian. Ya, seperti itu teman-teman. Itu tentang alamat tadi ya, dari cerita teman saya. Habis itu teman saya langsung ganti alamat tokonya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini yang di promosi saya. Di sini ini gratis ya. Jangan sampai tidak dipakai. Jadi harus dioptimalkan kalau ada kesempatan. Apalagi ini fitur promosinya gratis ya. Seperti itu. Oh ya, untuk yang kemarin itu kita agar dapat optimal dapat orderan, itu kita juga harus ada yang namanya media lain. Jadi saling ketergantungan ya, saling link ke sosial media. Jadi nggak bisa di Shopee aja gitu ya. Kita harus sebar ke lebih luas lagi. Ya, contohnya misalnya ketika saya buat status di story FB ya, itu misalnya ada yang replay story misalnya. Mbak, ini harganya berapa gitu ya. Jadi dia nanya produk. Habis itu sekian, 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 pengiriman bisa COD ya. Nah, kalau misalnya kita kan jauh ya, misalnya si pelanggannya itu dari Sumatera misalnya. Itu sangat jauh, kita nggak bisa COD langsung ketemuan kan sama pelanggan. Kita pakai Shopee Kak misalnya. Lagi Shopee kan, itu bisa orang rata-rata percaya ya. Jadi kita bisa alihkan ke Shopee. Seperti itu ya. Jadi orang-orang ketika kita beriklan gratis di FB itu kita ada fasilitas ya COD dari Shopee. Itu salah satunya. Saling keterkaitan ya. Seperti itu. Kemudian salah satu buat menarik pelanggan itu ya promosinya. Orang itu ketika apalagi baru ya bikin dia emosi. Misalnya bukan emosi negatif ya, tapi emosi yang positif. Artinya biar emosinya itu kena, misalnya Kak, sekarang ada bisa COD, terus kita ada juga lagi ada promo ongkir gitu ya, atau ada lagi ada promo toko Kak. Jadi mending sekalian aja nanti belanjanya, misalnya kurma muda kan harganya saya potong 20%. Nah, nanti Kakak bisa sekalian belanja yang lainnya Kak, yaitu dengan ambil voucher toko saya. Jadi di toko saya itu ada voucher 20.000, kalau Kakak belanja 200.000 misalnya. Nanti Kakak tinggal tambah 50.000 aja, nanti Kakak dipotong lagi 20.000. Itu biasanya orang akan berpikir ya. Kalau mikir gitu. Ya, maksudnya nanti orang itu akan bisa tertarik ya dengan banyaknya pelayanan apalagi gratis ya. Mungkin banyak yang mau ya. Orang Indonesia biasanya suka banget sama yang gratis. Seperti itu, salah satu promosi-promosi. Contoh saja misalnya di grup reseller distributor itu kan promosi yang bikin emosi ya. Kemarin misalnya contoh, ada promo beli madu gift 2 gratis 1, itu bukan emosi lagi ya. Itu emosi orang langsung ya. Langsung banget itu ngechat, langsung transfer, itu lebih dari emosi. Jadi kemarin di grup kita itu lebih dari emosi lagi, dia langsung transfer ya. Itu apa? Itu promosi yang emosi namanya. Jadi beli madu gift 2 dapat gratis 1 botol. Itu langsung berebut ya. Nah, jadi teman-teman, itu salah satu promosi yang bikin emosi. Contohnya gimana menerapkannya di Shopee? Ya kita bikin juga, nggak hanya di WhatsApp grup, tapi di Shopee-nya kita bikin. Misalnya ya sama, misalnya beli 2 gratis 1. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Nah, ini kan promosi beli 2 gratis 1 ya, teman-teman. Di Shopee. Apalagi ini bisa teman-teman lihat, ini COD ya, bayar di tempat. Seperti ini. Nanti kalau sudah di-upload di Shopee ya, contoh nih ke produk saya ya. Nanti kalau sudah di-upload di Shopee, teman-teman dibagikan ya. Jadi nggak hanya biar orang-orang tahu aja, minimal harus tahu dulu.
Dia kalau udah kebiasaan tahu, apalagi nanti promosi kita menarik dia, itu insya Allah dapat ya. Nah, ini kita upload ya si ininya, si flyernya ya, si promonya. Habis itu kita bagikan link ini ya ke WhatsApp ya, terus ke story IG, ke story Facebook, ke grup Facebook ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu promo ya. Tapi promo yang bikin emosi kemarin itu dia hanya hari Jumat saja ya. Jadi orang-orang ketakutan di hari lain nggak dapat gratis satu. Makanya kalau misalnya ada pelayanan dari pusat tentang promo ini, nah distributor atau reseller juga harus aktif ke customernya ya. Jadi reseller distributor harus langsung juga sama seperti pusat share ke customernya ya, broadcast misalnya, atau bikin statusnya juga. Itu harus tahu pelanggannya, baik yang baru pesan kemarin, seminggu yang lalu, apalagi seminggu, 2 hari yang lalu aja pesan, ya tetap aja kita harus siaran, harus ngiklan. Maksudnya di sini bukan iklan berbayar ya, ngiklan gratis. Jadi ke ngiklan itu maksudnya promoin ya, bikin status lahnya, bikin statusnya ke WhatsApp, ke Facebook, ke grup Facebook ya, apalagi grup Facebooknya itu yang perempuan ya. Jadi perempuan itu dia lebih senang ya, lebih suka dengan yang namanya belanja ya. Apalagi perempuan itu dia butuh juga untuk anak-anaknya, ibu-ibu itu ya, buat keluarganya. Meskipun yang bayar laki-laki misalnya. Seperti itu. Jadi nanti targetnya ya share ke grup perempuan ya. Misalnya grup apa? Banyaklah di Facebook ya, tinggal cari. Nah, seperti itu ya. Nanti di-upload saja caranya ke Shopee. Kalau misalnya kita hanya upload saja udah misalnya di sini. Orang ada yang lihat atau tidak? Kecil ya peluangnya. Hanya to upload saja. Jadi nanti jangan hanya sekedar upload saja karena kan orang nggak tahu ya yang terbaru di Shopee kita. Kadang ada yang nggak ngecek-ngecek Shopee kita gitu. Jadi kita harus disebarkan lagi keluar itu maksudnya ya. Itu yang namanya promosi bikin emosi. Contoh yang kemarin ini ya, itu emosi banget saya lihat. Jadi langsung ada yang langsung transfer ya. Dia ngitung sendiri gitu biasanya yang namanya minta hitungin ke CS ini langsung transfer ya, takut kehabisan waktu mungkin. Seperti itu. Langsung beli 10 ya. Itu eh, terasa gitu ya emosinya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti tolong di-upload ya, terus di-share. Itu yang promosi ya. Kemudian yang kemarin teman-teman mudah-mudahan ya teman-teman di sini sudah dipraktekkan bikin promosi yang paketan ya. Apalagi misalnya paket diskon ya yang kemarin. Kita bisa optimalkan ya, kita bisa inovasikan ya. Mau seperti apa? Kita udah rincikan, oh kira-kira pelanggan saya ini bakalan beli kalau saya kasih gratis ongkir. Jadi ya seperti itu ya teknik-tekniknya. Voucher toko, nah ini jangan lupa ya voucher toko. Kemarin saya sudah buat, tapi saya akhirin ya, karena ada sesuatu hal. Nah nanti voucher toko, voucher toko ini teman-teman buat karena ini sebagai apa ya? Sebagai sambutan untuk orang-orang yang baru kenal ke toko kita ya atau pelanggan baru kita. Jadi nanti dibuat voucher tokonya mau berapa terserah ya. Mau misalnya kalau misalnya tokonya baru ya lo usahakan jangan kecil ya budgetnya. Kasih aja voucher 50.000 ya atau 20.000. Karena kan kita pasangnya untuk orang baru bukan orang lama, itu biasanya harga normal ya, harga jual. Seperti itu. Kemudian misalnya saya akan buatlah ya, buat voucher toko. Misalnya voucher sekarang bulan November ya. Eh, bulan apa nih? Bulan Oktober ya. Misalnya voucher Oktober.
Misalnya kode vouchernya 1234. Nah, karena kita belum buat juga ya. Ini tanggal 16. Oke, kemudian sampai tanggal 16 Desember lah ya, sampai akhir tahun. Kemudian kita kasih diskonnya 10.000 ya. Minimal belanja 200.000. Berapa? 250 misalnya ya. 200 saja kasih. Misal 200.000. Ini kuotanya untuk 12 ya. Udah. Nah, ini kayak apa ya? Kayak SOP gitu. Jadi kalau toko-toko pemula atau baru tuh kayak gini SOP-nya, bikin voucher itu harus ya, teman-teman. Kemudian kita akan lihat contoh orang gimana ya. Jadi di Shopee itu banyak banget promosi yang kayak flash sale ya. Tapi itu flash sale itu sangat sangat jatuh sekali harganya ya, 1.000, 2.000 ya. Sangat jauh banget harganya. Tapi eh, orang yang dengan mencari harga, hitungan harga itu akan mencari di situ flash sale ya. Pencarian Safir ya. Oh, salah. Di halaman ini Shopee. Ini ada big sale ya. Nah, ini cashback ya, kalau marketplace itu kayak gitu promonya. Cashback, gratis ongkir ya. Kemudian untuk Shopee ini kemarin ya, yang apa, ketika saya sharing tentang upload di Shopee, nah itu saya kan diperiksa ya sama Shopee-nya produknya. Nah, itu sudah bisa ya. Jadi saya biarin dulu ya beberapa jam ya. Ketika saya cek lagi itu sudah terupload ya. Jadi nanti pastikan ketika upload-upload tentang produk itu kita harus cek fotonya ya. Jadi fotonya itu tidak ada unsur beralih ke sosial media ya. Jadi dalam desain fotonya itu nggak boleh mencantumkan media sosial, Facebook, Instagram, dan yang lainnya yang mengarahkan di luar Shopee ya, pokoknya teman-teman. Terus juga di copywriting ya, atau di deskripsinya ini, di deskripsi sini. Nah, itu kita harus perhatikan tulisan kata-katanya ya. Ada kata-kata yang sensitif atau tidak ya. Maksud sensitif di sini atau kata-kata yang sekiranya tidak diperbolehkan dijual di Shopee. Kayak misalnya apa ya? Misalnya ya contohnya virus ya, obat virus misalnya atau apa. Itu contoh seperti itu sering ya. Saya pernah di Shopee juga virus apa ya? Atau apa gitu ya. Ada yang kata-katanya itu saya hapus baru bisa ke upload. Seperti itu. Ini yang kemarin ya sudah disetujui.